Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ari Salim. Saya konselor dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini kebetulan saya mendapat klien yang berinisial Y. Kita langsung tanyakan saja apa yang sedang dialami olehnya. Oke. Jadi apa yang sedang dialami sekarang? Yang saya alami dulu, saya orangnya sangat memiliki kepercayaan diri yang sangat rendah. Ketika saya disuruh oleh guru saya selalu nangis. Entah kenapa saya tuh merasa sangat malu ketika saya maju ke depan, dan itu membuat saya tuh benar-benar tertekan sekali ketika saya disuruh memberanikan diri untuk maju ke depan. Itu karena saya mungkin ketidakpercayaan diri saya itu sangat tinggi, makanya ketika saya disuruh ke depan oleh siapapun itu, saya pasti merasakan malu dan saya akan nangis gitu. Dan waktu itu saya mungkin waktu SD itu saya mulai seperti itu, dan saya pengen kayak anak-anak lain gitu ya, bisa bisa ke depan gitu, maju dengan percaya diri, menampilkan karya-karyanya. Akan tetapi saya tidak seperti itu. Saya selalu nangis dan saya merasa malu sendiri, dan saya tidak memiliki teman sama sekali. Padahal di sisi lain saya juga sangat ingin memiliki teman, sangat berbaur dengan yang lain. Tapi mungkin karena ketidakpercayaan diri saya bisa seperti itu. Dan saya sering sekali diejek-ejek oleh teman saya. Saya diejek-ejek karena saya dulunya sangat saking malunya saya tuh sering menyendiri, kemudian sering nangis. Nah, itu menjadi olok-olokan teman-teman saya, sehingga sampai sekarang saya pun keluar saja saya takut untuk keluar. Dan saya pengen sembuh gitu dari ketidakpercayaan diri saya, supaya saya memiliki teman banyak, supaya saya bisa memberikan apa yang saya miliki, saya bisa menunjukkan ke yang lain bahwa saya itu bisa gitu. Itu sebabnya apa ya bisa seperti itu? Sebabnya mungkin pas waktu SD itu, pas sebelum saya seperti itu, mungkin waktu kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD, 4 SD saya masih percaya diri. Dan mungkin dari kelas 5 SD itu saya merasa sebelumnya itu saya selalu ditekankan oleh keluarga saya gitu. Saya disuruh ini seperti itu, terus kemudian seperti itu. Jadi teteh ini mulai tidak percaya diri itu sejak kelas 5 SD ya. Sebelumnya pas kelas 1, 2, dan 3 itu masih percaya diri. Mungkin karena tekanan dari internal, dari keluarga ya. Iya. Sebetulnya apa sih yang membuat teteh takut untuk maju ke depan itu? Ya nggak tahu ya, mungkin karena saya tuh terlalu, yang tuh saya tadi udah bilang kan ya, saya terlalu tertekan sama keluarga. Dan akhirnya saya berakibat dengan pas saya sekolah gitu tuh. Pas awal-awal saya mungkin bisa mengendalikan diri saya gitu kan. Pas udah kelas 5 SD, mungkin di situ saya mulai kayak ngerasa pilihan saya itu segala sesuatu yang saya pilih itu salah gitu. Mungkin karena setiap itu tuh saya selalu kan diinin sama keluarga saya kayak gitu. Dan setiap saya ke depan tuh yang udah saya tadi ceritakan gitu loh. Saya merasa takut, kemudian saya nangis dan badan saya merasa langsung meriang gitu tuh. Dan itu membuat saya benar-benar, kalau bahasanya tremor gitu ya. Demam panggung lah ya. Iya, kayak gitu. Itu sejak kelas 5 SD hingga sekarang? Iya, kalau sekarang mungkin masih gitu. Makanya saya datang ke konselor kakak ini gitu. Saya pengen konsultasi karena
saya mendengar dari teman-teman online saya bahwa kakak ini bisa membantu orang-orang yang seperti saya gitu, dan saya tuh ingin sembuh gitu dari saya kayak gini gitu. Saya pengen gitu kayak yang lain. Iya. Jadi sebetulnya maju ke depan itu tidak menakutkan seperti yang Teteh bayangkan. Maju ke depan juga bisa meningkatkan kepercayaan diri ketika Teteh itu mempersiapkan apa yang ingin dibicarakan ke depan. Ya, sepertinya menyiapkan materi sebelum maju ke depan tuh, semalamnya udah menyiapkan materi. Nah, itu salah satu untuk meningkatkan kepercayaan diri ketika maju ke depan. Baik, kita pada poin terakhir ini kita mengevaluasi diri Teteh, bagaimana nanti ke depannya. Sebetulnya presentasi ke depan itu atau maju ke depan itu tidak menyeramkan seperti apa yang dibayangkan oleh Teteh ini. Untuk meningkatkan kepercayaan diri Teteh ini, seharusnya sebelum presentasi itu menyiapkan materinya gitu, agar presentasi itu berjalan dengan lancar. Jika pas presentasi Teteh ini gugup atau apa, anggap aja orang di sekitar itu patung. Nah, jadi nih, ketika saya maju ke depan gitu, saya anggap orang-orang di depan saya itu menghilang gitu kan ya. Iya, menghilang atau patung. Nah, jika ingin tidak kuat untuk menatap matanya, bisa menatap alisnya atau enggak dahinya. Kan itu sama aja melihat orang. Ya kan, setidaknya tidak melihat matanya gitu kan. Rata-rata dari klien saya yang kemarin juga seperti itu keluhannya. Menatap mata tuh membuat membuat grogi gitu. Sedangkan kan di situ banyak mata. Jadi nanti saya. Terus bila mana saya susah menatap itunya gimana? Kalau saya menatap alis kan itu dekat ke mata, itu gimana? Setidaknya gitu, tidak berkontak langsung dengan matanya. Jadi bisa melihat alis atau dahinya, mungkin seperti itu. Atau enggak melihat organ tubuh lainnya lah. Jangan melihat kontak langsung gitu. Lebih baik saya melihat orang yang depan saya itu menghilang saja gitu ya. Ya udah, jika ingin seperti itu ya seperti itu aja. Jadi nanti saya akan pantau lebih lanjut Teteh ini gimana kedepannya kan. Sebetulnya konselor ini kedepannya itu gimana Tetehnya, ingin berubah atau tidak itu Teteh, gimana kemauan Tetehnya. Di sini konselor hanya mengantarkan dan memandirikan klien gitu, seperti itu. Sebetulnya Teteh ini sudah paham kan apa maksud saya? Iya Kak, saya sudah paham. Mungkin saya juga karena itu kali ya, saya menganggap orang-orang di depan saya itu menertawakan saya gitu. Nah, iya. Kenapa dan kakak gitu udah ngasih tahu saya supaya saya melihat orang-orang di depan saya itu menghilang atau tidak ada orang, atau melihat dari alis kalau enggak dari rambutnya, dan jangan sampai menatap langsung dari matanya. Okay. Baik, sebelumnya ada pertanyaan lagi nggak seputar ini? Tidak ada sih Kak, untuk Tidak ini ada. makasih juga udah membantu saya. Sekarang saya sudah mulai terbuka gitu tuh, untuk bisa memberanikan diri saya pas saya di kelas itu harus kayak gimana. Saya sekarang sudah bisa membayangkannya. Ya. Baik, cukupkan saja pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.